Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Senang sekali kita bisa bertemu kembali ya. Nah, dalam beberapa episode sebelumnya saya sudah berbagi kepada teman-teman tentang filosofi beberapa makhluk hidup. Di antaranya adalah lebah, kemudian juga filosofi pohon kelapa. Nah, ternyata di alam semesta ini banyak sekali makhluk-makhluk yang diciptakan Allah untuk kita. Itu sebenarnya apa gunanya? Termasuk salah satunya adalah untuk kita pelajari. Mereka kan ada di sekitar kita. Nah, dari keberadaan mereka itulah kita bisa banyak belajar. Kita melihat alam lingkungan ini, banyak pelajaran di alam semesta ini yang bisa kita pakai untuk menjalani hidup kita. Termasuk beberapa makhluk yang diberikan keistimewaan yang tentu saja bisa kita pelajari. Kali ini teman-teman, kita akan bicara tentang keistimewaan atau filosofi makhluk kecil yang biasa kita temui di rumah kita atau yang kita lihat di pohon-pohon, yaitu yang namanya semut. Filosofi semut. Semut sebagaimana yang kita tahu adalah makhluk kecil yang jarang, barangkali kita tidak pernah ketemu. Semut itu jalan sendirian gitu, enggak, pasti selalu ada yang ikut, selalu ada temannya, selalu dalam koloni, karena memang mereka adalah makhluk yang hidup dalam koloni, dan koloninya luar biasa, banyak sekali, bisa ribuan, bisa ratusan ribu. Dan semut ini adalah makhluk yang kalau kita buka ya, teman-teman buka ensiklopedia semut dan fakta unik tentang semut, itu banyak hal-hal istimewa yang tidak pernah tahu. Oh, ternyata semut itu begitu uniknya gitu lah. Salah satunya yang mungkin teman-teman nggak tahu bahwa semut itu nggak punya telinga. Pasti belum tahu kan? Dan semut itu nggak punya paru-paru. Pasti nggak tahu kan? Tapi mereka punya sistem lain yang di dalam dirinya yang berfungsi seperti paru-paru bagi makhluk yang lain, berfungsi seperti telinga bagi makhluk-makhluk yang lain. Itu juga termasuk fakta baru yang tidak semua orang tahu. Kalau belum baca-baca, saya juga baru tahu. Nah, apa filosofi semut yang penting sebenarnya yang perlu kita pelajari, yang baik untuk kita terapkan di dalam hidup kita? Teman-teman sekalian, semut itu mereka adalah makhluk yang tidak pernah menyerah pada keadaan. Pernah kita buktikan, misalnya ada semut lewat nih, terus kita halangi pakai tangan kita, mereka pasti jalan ke atas atau ke samping. Mereka nggak pernah berhenti, halangin aja, kita halangin lagi, mereka jalan lagi, kita halangin lagi, mereka jalan lagi. Mereka nggak pernah berhenti gitu, nggak pernah menyerah pada keadaan yang menghadapi, yang mereka hadapi. Dikasih kayu, dikasih apa, lewat, ada aja jalannya untuk bisa melewati rintangan yang ada di depannya. Wah, ini kan hebat sekali kalau misalnya kita sebagai manusia menyikapi, bersikap seperti apa yang dilakukan oleh semut ini. Karena sebagian orang itu kan memang termasuk pribadi yang gampang menyerah gitu. Hidupnya dikasih tantangan sedikit aja, aduh udah putus asa. Dikasih ujian sedikit aja udah kecewa, berhenti dan stagnasi ya kan. Padahal semut aja itu gak pernah berhenti. Mereka gak pernah menyerah, selalu ada cara untuk bisa melewati tantangan-tantangan. Ini pelajaran sangat luar biasa. Jadi kalau kita masih suka mudah putus asa, mudah menyerah, udah deh, aduh saya udah gak sanggup lagi, kita harus malu dong sama semut. Semut aja hebat, bisa tanpa tidak mengenal menyerah. Kok kita gampang sekali menyerah ya kan sebagai manusia. Itu yang pertama, kehebatan semut. Mereka tidak pernah menyerah pada keadaan, selalu berpikir untuk mencari jalan-jalan keluarnya dari segala masalah. Next, yang kedua, semut itu teman-teman, mereka itu sangat suka berbagi. Wah, luar biasa semut ini. Jadi kalau misalnya satu semut itu nemu makanan atau nemu setitik madu, misalnya setetes madu, itu dia nggak makan sendiri. Dia pasti langsung mengabarkan kepada teman-temannya. Dia langsung balik lagi menghubungi teman-temannya, atau dia meninggalkan jejak
jejak. Jadi mereka punya perangkat tertentu di dalam tubuhnya untuk meninggalkan jejak, sehingga teman-temannya bisa tahu di mana keberadaan makanan yang ditemukan oleh temannya. Jadi mereka nggak pernah makan sesuatu itu sendiri, selalu dibagi kepada orang lain. Aduh, malu sekali dong. Sungguh malu kalau kita menjadi orang yang pelit. Ada makanan atau punya sesuatu kita habisin sendiri, kita pakai sendiri, kita gunakan sendiri. Aduh, padahal kan sebenarnya banyak hal yang bisa kita bagikan manfaatnya kepada orang lain. Jangan pelit lah, malu dong sama semut ya kan. Ada ilmu, bagi, jangan pakai sendiri, jangan pintar sendiri. Ada harta, bagi, jangan kaya sendiri ya kan. Ada tenaga, bagi, jangan sibuk dengan diri sendiri. Jadi sukalah berbagi supaya kita bisa paling tidak menyelaraskan diri, belajar dengan semut ini betapa sukanya mereka berbagi. Yang ketiga, ini udah menjadi umum ya, hal yang umum. Kalau kita ingin bicara tentang teamwork, kerjasama, semut adalah salah satu contoh yang paling hebat yang patut kita tiru. Mereka adalah makhluk yang benar-benar mengutamakan kerjasama. Kenapa? Mereka memang hidup dalam koloni. Kita juga hidup sebagai makhluk sosial. Tapi apakah kita selalu memikirkan untuk melakukan hal itu dengan cara bekerja sama? Aduh, ini jarang terjadi juga. Manusia itu lebih banyak egois ya, memikirkan dirinya sendiri, tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Jadi apalagi kalau memang kita di kerjaan itu merupakan satu tim, ya kan? Harusnya setiap orang itu merasa punya tanggung jawab untuk melakukan hal itu bersama-sama. Jangan sampai teman kita udah kerja, biarin aja, mereka kan udah kerja, aku gak usah kerja lah, kan mereka udah sama-sama. Gak bisa gitu. Kalau kawan-kawan kita sudah kompak kerjasama, kita harus ikut kerjasama karena kita adalah bagian dari tim. Jadi jangan lepas tanggung jawab. Semua harus merasa punya tanggung jawab. Semut itu aduh luar biasa, masing-masing punya tanggung jawab. Nggak pernah ada kita lihat semut yang santai-santai kali ya, lagi duduk-duduk aja ngeliat teman-temannya kerja gitu, ngangkat daun, ngangkat makanan, santai. Nggak ada. Mereka pasti ikut. Wah, teman saya udah ngangkat, ikut. Teman saya udah melakukan sesuatu yang kayaknya dia kerepotan, bantu. Jadi jiwa kerjasamanya itu tinggi gitu. Ada rasa tanggung jawab. Wah, teman saya ini perlu dibantu. Dia kerjasama, dia bantu orang lain. Dan yang keempat, nah ini menarik juga. Ternyata makhluk sekecil semut itu yang kita rasanya makhluk kecil ya, namanya binatang, hewan gitu. Tapi ternyata adalah mereka makhluk yang sangat terencana. Kita pikir gimana, masalah planning manusia aja kadang susah ya. Tapi ternyata semut itu adalah makhluk yang berplanning. Mereka berpikir musim dingin pada saat musim panas. Demikian juga sebaliknya. Di sini kata-katanya begitu. Jadi pada saat musim panas mereka sudah berpikir, ini musim panas nggak mungkin akan seterusnya. Pasti akan berlalu musim panas ini dan akan datang musim dingin. Apa yang harus kita lakukan? Mereka lakukan persiapan untuk menghadapi musim dingin. Jadi pada saat musim panas, semua stok makanan, persiapan untuk menghadapi musim dingin mereka sudah siapkan dari sekarang. Hebat gak itu? Ya kan, semua terencana bahwa someday keadaan akan sulit. Kita harus persiapkan diri sekarang. Wah, manusia gak gitu. Kadang-kadang kebanyakan orang jalani aja gitu tanpa persiapan. Tiba-tiba keadaan berubah, situasi berubah, ada COVID, ada pandemi dan sebagainya. Panik lah, gak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena tidak pernah berpikir bahwa suatu saat keadaan akan berubah dan kita harus mempersiapkan diri. Nah, ini yang sering terjadi dalam hal apapun, dalam urusan bisnis, urusan keluarga dan sebagainya. Kita harus melihat, belajar dari semut-semut ini, sadar bahwa keadaan tidak akan selalu berjalan seperti apa adanya sekarang gitu. Tapi kemungkinan besar akan berubah. Nah, kalau terjadi perubahan, apa yang harus kita persiapkan sekarang? Wah, hebat sekali semut ini. Luar biasa ya. Jadi memang apa yang ada di alam semesta ini diciptakan Allah untuk kita pelajari, kita lihat. Oh, ini ada gunanya nih. Kita bisa belajar dari lebah, kita bisa belajar dari apa yang ada di depan kita, dari semut, dari binatang, dari lingkungan yang kita amati, bisa kita temui setiap hari. Nah teman-teman, itulah 4 hal
filosofi semut yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Sampai bertemu lagi dalam episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.